Saya berharap MK bisa menjadi benteng konstitusi yang terakhir. Semoga MK bisa menjadi tumpuan harapan rakyat untuk mengakhiri semua ini. Apa yang terjadi saat ini pasti menjadi sorotan dunia. Indonesia saat ini di mata dunia pasti dijadikan bahan olok-olok. Negara yang katanya menjunjung tinggi prinsip demokrasi, tapi pada kenyataannya sangat mirip dengan diktator. Konstitusi aja bisa dilangkahi. Demokrasi apa itu? Yang benar adalah demokrasi keluarga haus kekuasaan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaword. Elit politik di negara ini benar-benar sudah buta mata dan hati. Demokrasi sudah masuk dalam tahap gila dan berserakan. Kurang dari 24 jam sejak putusan MK terkait usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, DPR melakukan manuver ngebut yang sangat menjijikkan dan mengotori demokrasi di negara ini. Badan legislasi DPR dalam waktu tidak sampai 1 hari, hanya beberapa jam saja mereka sepakat untuk revisi Undang-Undang Pilkada, lalu dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Revisi itu berisi poin-poin yang intinya menganulir putusan MK. Sebanyak 8 partai setuju, hanya PDIP yang menolak. Jadi kalian bisa simpulkan ke-8 partai itu masuk kelompok mana dan mereka ini sudah tidak tahu malu. Ada 2 manuver yang dilakukan Badan Legislasi DPR. Yang pertama terkait dengan batas usia calon kepala daerah. Mereka memilih tidak mematuhi putusan dari MK. Mereka ambil rujukan dari MA mengenai usia calon kepala daerah yang dihitung saat pelantikan, bukan saat pencalonan. Kaisang yang kalau menurut putusan MK tidak bisa nyalon, akhirnya tetap memenuhi syarat. Sungguh bodoh kalau kita tidak tahu siapa biang kerok dari manuver ini. Demi seorang anak kemarin sore, tidak punya pengalaman, langsung mau jadi cagup dan cawagup. Konstitusi ditabrak sana-sini, negara ini seolah milik mereka, rakyat cuma jadi penumpang atau ngekos. Badan legislasi DPR pun sangat tidak tahu malu. Mereka secara mengejutkan bisa bekerja secepat kilat untuk membuat aturan baru yang menganulir putusan MK. Mereka kebut hanya sehari setelah putusan MK dan putusan langsung digolkan hanya dalam beberapa jam saja. Ini sungguh gila dan menjijikkan. Kenapa mereka tidak secepat ini kalau mengurus undang-undang lain yang lebih penting? Kenapa aturan yang membuat seorang anak presiden tidak bisa nyalon lantas diperbaiki secepat kilat? Bahkan ngalah-ngalahin kecepatan kerja orang Jepang. Yang kedua, ini terkait dengan ambang batas pencalonan. Badan legislasi DPR juga mengakali putusan MK ini. Awalnya, partai politik atau koalisi bisa mencalonkan cagup dan cawagup dengan modal 7,5%. Badan legislasi DPR kemudian mengakali ambang batas 7,5% itu hanya berlaku untuk parpol yang tidak punya kursi di DPRD. Ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah di pemilihan legislatif tetap berlaku untuk parpol yang punya kursi di parlemen. Sehingga dengan demikian, PDIP lagi-lagi tetap tidak bisa mengusung calonnya di Jakarta. Koalisi Kim Plus hanya bertarung dengan calon independen. Ini logika yang sangat tidak masuk akal. Bayangkan, gimana bisa parpol yang tidak lolos parlemen tidak punya kursi di DPRD, tapi kalau berkoalisi berhak dapat 7,5% doang? Sedangkan parpol lain yang dapat banyak suara tidak boleh mengusung calon sendiri? Ini jelas-jelas DPR mengakali putusan MK secara membabi buta. Saya yakin, kalian pun yakin siapa dalang di balik semua ini. Satu keluarga egonya benar-benar parah sampai harus mengacak konstitusi. MK pun tidak didengarkan. Lucunya lagi, kenapa ketika MK meloloskan syarat usia untuk cawapres mereka tidak menganulir? Kenapa mereka patuh pada MK dengan alasan putusan MK final dan mengikat? Sedangkan putusan MK yang membatalkan pencalonan Kaisang malah diludahi dan dianggap sampah. Ini jelas-jelas ada dalang yang mengatur. Fraksi di DPR mayoritas sudah tersandera.
Apakah mungkin ada skandal besar yang mau disembunyikan dan dilindungi? Kalau tidak, ngapain mereka main kasar sampai-sampai putusan MK diabaikan? Hanya orang panik yang membabi buta melakukan apapun supaya tujuannya tercapai. Hanya orang putus asa yang berani melakukan apapun. Suara rakyat dianggap ocehan orang tidak waras. Negara ini dijadikan mainan. Aturan bisa dibabat dan diakali demi tujuan pribadi. Apa yang dilakukan DPR ini sudah menguji kesabaran rakyat di titik paling tinggi. Banyak elemen masyarakat dan mahasiswa yang bakal melakukan aksi protes besar-besaran untuk melawan semua kegilaan ini. Saya yakin MK tidak akan tinggal diam. MK sebelumnya menegaskan KPU harus melaksanakan putusan MK sebelum menetapkan calon kepala daerah. Jika KPU tidak melaksanakan putusan MK, maka hasil pilkada berpotensi dinyatakan tidak sah oleh MK. Bagus sekali. Ini adalah perlawanan yang seharusnya bisa menampar kelompok tidak tahu malu itu. Banyak orang akan mengajukan judicial review dan hasil pilkada bisa dinyatakan tidak sah. Tinggal gugat saja hasil pilkada, maka bisa dibatalkan. Enak saja mereka mengakali putusan MK seenak jidat. Mereka anggap rakyat semuanya bodoh, bisa ditipu-tipu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menganggap Badan Legislasi DPR melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat kepada semua pihak tanpa terkecuali. Ini sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka sudah tidak peduli dengan aturan dan protes dari rakyat. Saya berharap MK bisa menjadi benteng konstitusi yang terakhir. Semoga MK bisa menjadi tumpuan harapan rakyat untuk mengakhiri semua ini. Apa yang terjadi saat ini pasti menjadi sorotan dunia. Indonesia saat ini di mata dunia pasti dijadikan bahan olok-olok. Negara yang katanya menjunjung tinggi prinsip demokrasi, tapi pada kenyataannya sangat mirip dengan diktator. Konstitusi aja bisa dilangkahi, demokrasi apa itu? Yang benar adalah demokrasi keluarga haus kekuasaan. Di Twitter, banyak yang memposting gambar Garuda Pancasila berlatar biru dengan tulisan peringatan darurat. Demokrasi diambang hancur. Jangan anggap remeh masalah ini. Kecuali orang bodoh yang IQ-nya di bawah rata-rata yang tidak akan peduli dengan masalah ini. Pikirkan efek jangka panjangnya ke depan. Kalau putusan MK bisa mereka abaikan seenaknya, ke depan, bagaimana rakyat bisa mendapatkan kepastian atau keadilan hukum kalau konstitusi aja bisa diutak-atik seenaknya? Bayangkan lagi, gimana kalau besok-besok muncul wacana presiden 3 periode dan mereka amandemen UUD 1945 seenaknya? Bagaimana kalau misalnya hasil pilkada atau pilpres bisa diatur? Jangan pikir ini tidak bisa terjadi. Konstitusi saja bisa diakali, kenapa yang lain tidak bisa? Penguasa saat ini sudah kasih contoh buruk kepada penerusnya. Elit politik di masa depan bisa meniru dan copy-paste cara ini untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan selama mungkin. Negara ini sudah darurat, dicengkeram oleh kelompok haus kekuasaan yang tidak peduli lagi nasib bangsa dan rakyat. Yang mereka pikirkan adalah ambisi mereka sendiri. Rakyat dianggap cuma penumpang di negara ini. Negara seperti inikah yang mau diwariskan kepada anak cucu kelak? Pikirkan baik-baik. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.